Shalom, damai di hati. Ibadah Minggu pagi 24 Mei 2026 akan segera kita mulaikan, namun sebelumnya mohon waktu sebentar untuk mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Selamat datang bagi seluruh jemaat Gemim Bethesda Ranotana, terlebih bagi Bapak Ibu Saudara yang untuk pertama kalinya datang beribadah di gedung gereja Gemim Bethesda Ranotana Manado. Dan apabila Bapak Ibu Saudara kiranya membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja pada setiap jam kerja, ataupun bisa melalui pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 30. Jadwal perkunjungan pelayanan ke ibadah kolom untuk minggu keempat Mei 2026. Untuk kolom 28 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Waluyan Palakuak MTH. Kolom 29 Bapak Pendeta Vilke BW Goni STH. Kolom 30 Ibu Meini Ngalimin Noring MPDK. Kolom 1 Ibu Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Kolom 2 Ibu Claudia Doringin Pantau STH. Kolom 3 Ibu Pendeta Dina Ruru Surento STH. Kolom 4 Ibu Liviana Rompas Pantilu STH. Dan kolom 5 Bapak Deni Wahas MTH. Informasi Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bipra, Lansia, serta Komisi Kerja. Yang pertama, informasi dari Komisi Anak. Ibadah persiapan mengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 jam 19.00 WITA bertempat di kolom 11. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 30. Komisi Pria Kaum Bapa, ibadah Pria Kaum Bapa Aras Jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 jam 19.00 WITA bertempat di kolom 20 atas nama Bapak Ferry Liando. Diharapkan kehadirannya seluruh pria kaum bapa kolom 1 sampai dengan 30. Komisi Pelayan Doa dan Penginjilan. Ibadah Komisi KPDP dan Tim Doa Aras Jemaat Bethesda Gemim Ranotana Manado akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei pada jam 18.00 WITA bertempat di gedung gereja Gemim Bethesda, dan sebagai penanggung jawab ibadah Tim Doa Rayon Bethlehem. Diharapkan kehadiran seluruh komisi dan tim doa kolom 1 sampai dengan 30. Ibadah tim doa Rayon Bethlehem akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 jam 18.00 WITA bertempat pada keluarga Maki Mamangke kolom 15. Penanggung jawab tim doa adalah kolom 16. Terima kasih. Informasi nikah, apabila calon suami dan calon istri hadir dalam ibadah pagi hari ini, mohon untuk berdiri saat namanya dipanggil. Jadi informasi nikah yang pertama, calon suami Fabian Audi Tumangken 30 tahun, anak dari Bapak Yopi Tumangken dan Ibu Jaken Marta Esther Rimper SE. Pekerjaan ASN P3K. Alamat Sario Kota Baru Lingkungan 1. Calon istri Pinkan Evangelista Komaling SKM 26 tahun, anak dari Bapak Royke Komaling almarhum dan Ibu Steri Koago. Pekerjaan karyawan swasta. Alamat Pinasungkulan Utara. Katekisasi nikah akan dilaksanakan pada hari Senin
25 Mei 2026 bertempat di Aula Lantai 2 Gemim BT Sarano Tanah pada jam 11.00 WITA. Dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 di Gemim Gereja BT Sarano Tanah pada jam 12.00 WITA. Terima kasih, silakan. Informasi nikah yang kedua. Calon suami Dehan Benhard Moninca Pomanto SE 55 tahun, anak dari Bapak Dr. Andes Hans Leopold Pomanto almarhum dan Ibu Dice Marce Panda. Pekerjaan ASN, alamat Winangun 1, Lingkungan 2. Ada hadir? Calon istri Yunita Kristiani Sumual SE 45 tahun, anak dari Bapak Dr. Andes Yapi Julius Sumual dan Ibu Margareta Mamesa. Pekerjaan wira swasta, alamat Rano Tanah Lingkungan 2. Katekisasi nikah pada hari Jumat 29 Mei 2026 di Aula Lantai 2 Gemim Bethesda pada jam 11.00 WITA. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 30 Mei 2026 di Gereja Gemim Bethesda Rano Tanah pada jam 13.00 WITA. Jadi lanjut dengan informasi TK Bethesda. TK Bethesda menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kepala Sekolah Bunda Deli dan Bunda Meini. Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelayan Khusus dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat Gemim BT Sarano Tanah Manado selang tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Mei 2026. Dan untuk laporan keuangan kiranya dapat Ibu baca pada warta jemaat yang tersedia di depan dan di samping pintu gereja. Dan perlu kami informasikan bahwa pada ibadah hari ini akan ada ibadah baptisan kudus dan juga nanti akan menjalankan pundi ekstra untuk membantu pelayanan dalam renovasi pastori serta perbaikan genset gereja. Kami mengundang keluarga Bapak Penatua Leri Kaparang Damongilala yang akan membawa anaknya untuk pertama kali beribadah di gedung gereja. Mungkin boleh ke depan, nanti akan didoakan bersama-sama dengan anak sekolah minggu yang akan bawakan pujian. Silakan. Baik, diundang anak sekolah minggu.
Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Allah, yang boleh mengaruniakan bagi kami hari ini sebagai bagian berkat bagi kami, untuk kami beri arti dan makna di perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari ini, Engkau tuntun kami untuk boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan juga dialami oleh anak-anak sekolah minggu ketika mereka hadir dan beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami bermohon kepadamu, Engkau memberkati ibadah anak-anak sekolah minggu ini di hari Pentakosta ini, sehingga mereka akan menerima firman sebagai satu kebenaran dan landasan hidup untuk dapat bersaksi bagi Tuhan walaupun mereka masih kecil. Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk dapat mempersiapkan anak-anak, untuk meletakkan juga fondasi bagi kehidupan anak-anak melakukan apa yang diingini oleh Tuhan. Bapa, dalam persekutuan ini kami mengucap syukur ketika keluarga Penatua Kaparang Damongilala boleh membawa anak kekasih mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Mohon berkat atas anak kekasih Isaac Larsen Kaparang, supaya dia hidup di dalam Kristus. Dia boleh melayani Tuhan, dan seiring pertumbuhan dan perkembangannya, dia boleh menjadi anak Tuhan, dan orang tua menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk dapat mengajar, mendidik, memperkenalkan tentang Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan anak kekasih. Terima kasih Bapa, kami bawa anak-anak sekolah minggu dalam persekutuan beribadah mereka, dan juga keluarga Kaparang Damongilala, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi berkati Tuhan, saat ini kita akan beribadah menggunakan tata ibadah Hari Pentakosta dan pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Dan ibadah akan dipimpin oleh Bu Pendeta Novita Rendeka Ligis selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemen Bethesda Ranotana, dan pembacaan Alkitab terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dengan tema mingguan, Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkannya. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus
kepada kita semua. Untuk itu, saat ini marilah kita membuka hati untuk menghayati dan merayakan peristiwa yang agung ini di dalam ibadah saat ini. Jemaat diundang berdiri. Kita lakukan bersama, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ibadah hari Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Selamat Hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian nats pembimbing dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Marilah saudara, kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya, akuilah kelalaian dan ketidaksungguhan dalam menjalani hidup serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Mari saudara-saudara, sambil bermohon kemurahan-Nya untuk dapat membaharui kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur
karena kasih karunia-Mu yang besar melimpah terjadi dan teralami di dalam kehidupan kami. Engkau sebagai Bapa senantiasa bukan hanya berjanji, tapi memberikan bagi kami pertolongan, bimbingan. Tetapi ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, terkadang kami hanya menyambut apa yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Tapi kami kurang untuk dapat melihat Engkau Tuhan sebagai pemberi segala sesuatu di dalam hidup ini. Hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada segala kasih karunia Tuhan yang melimpah. Tetapi kami melupakan yang utama, Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu seringkali kami menjadi sombong, kami menjadi angkuh ketika kepemilikan Tuhan beri dalam hidup ini. Tuhan, berilah kesadaran bagi kami bahwa ada kuasa daripada-Mu untuk memberi, tapi juga mengambil ketika kami melupakan Engkau di dalam hidup. Biarlah ini termeterai di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya dalam hidup ini, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, hidup akan terarah kepada Tuhan Bapa. Kuasa Roh Kudus kiranya menuntun kami supaya Engkau menjadi satu-satunya tempat bagi kami untuk menyembah. Jangan biarkan ada ilah-ilah lain menjadi bagian hidup kami. Tolonglah kami Bapa, ketika kami hidup bersosial, jangan jadikan kami mematikan orang lain lewat kata-kata kami, lewat perbuatan kami. Tapi jadikanlah kami menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Bapa, jangan biarkan iri hati dan dengki menjadi bagian hidup kami, karena semuanya merusak. Kami mengalami sehingga ada yang tersakiti, ada yang menangis, ada yang tersandung. Ampunilah kami Bapa. Bapa, ketika kami menjalani hidup dalam segala tanggung jawab yang Engkau beri, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penatua diaken, sebagai anggota jemaat, sebagai kepala keluarga, pendoa dalam hidup keluarga, anak-anak, terkadang kami kurang menjadi saksi-Mu. Karena keteladanan tidak nampak, karena integritas tidak menjadi bagian hidup, karena Kristus tidak melekat menjadi bagian hidup kami. Ampuni kami Bapa, kasihanilah kami, dan bentuklah hidup kami menurut cara Tuhan. Ini kami
yang datang mengaku dosa dan kesalahan kami kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang mengampuni, yang mengasihi kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, ada bacaan ajakan untuk hidup menurut Roh dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26, dan dimohonkan salah satu penatua akan membaca ini. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.
hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perhidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat. Jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan sapaan firman menjadi bagian kehidupan kami, membentuk kehidupan kami menjadi anak-anak yang senantiasa memiliki integritas di dalam kehidupan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan ini. Dan pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu bagi kehidupan jemaat-Mu ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang memberi firman bagi kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan minggu ini sesuai MTPJ terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 hingga ayat yang ke-40. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini.
Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas hatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan hakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab itu bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberi kesempatan untuk puji-pujian. Puji-pujian sebelum khotbah, diundang para lansia untuk membawakan puji-pujian, dan nanti sesudah khotbah pria kaum bapa akan memberikan pujian baca Mazmur dalam rangka Hari Persatuan Pria Kaum Bapa. Bagi yang berusia 60 tahun ke atas diundang untuk bawa pujian.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti sesudah khotbah ada wanita kaum ibu juga yang akan bawakan puji-pujian. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita ada dalam perayaan Pentakosta, hari ke-50 sesudah peristiwa Paskah. Dan saudara-saudara, ketika kita ada di hari ini, kita bukan hanya sekedar ada dalam peristiwa secara gereja, melainkan saudara-saudara ada satu kesadaran bahwa ada makna yang terdalam ketika kita ada merayakan perayaan Pentakosta. Mengapa? Sebab ada kuasa yang bekerja hingga pada hari ini. Saudara-saudaraku, ada apa sebelum peristiwa Pentakosta? Yang sebenarnya sudah kita khotbahkan di minggu yang lalu, kan? Bahwa peristiwa Via Dolorosa sampai pada peristiwa salib, bahkan sampai pada peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, berdampak di dalam kehidupan para murid-murid. Apa dampak dalam kehidupan murid-murid? Dorang jaba sembunyi. Sebagai manusia mereka punya ketakutan untuk dapat menampakkan diri. Mengapa saudara-saudara? Mereka takut terhadap orang-orang yang menyalibkan Yesus. Namun saudara-saudara, ketika kita ada di hari ini, apa yang terjadi ketika hari Pentakosta itu? Dia bukan hanya menggambarkan satu peristiwa ketika Roh Kudus itu turun, yang digambarkan dalam Alkitab di pasal 2 ayat 1 sampai 3 di Kisah Para Rasul. Dikatakan begini, terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah-lidah api, bertebaran dan hinggap
kepada mereka. Sehingga saudara-saudara di depan ada gambaran tentang satu peristiwa turunnya Roh Kudus. Lidah api sama dengan kain memar. Tetapi dia bukan hanya berbicara tentang bagaimana tanda-tanda ketika Roh Kudus itu turun. Kalau kita baca, saudara, dikatakan di ayat 4 di Kisah Para Rasul, lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa mereka? Murid-murid yang telah disebut rasul. Dan pada waktu itu saudara, mereka bukan hanya dipenuhi oleh kuasa Roh, tetapi realisasi dari janji ketika dia akan naik ke sorga itu menjadi bagian nyata dalam kehidupan para rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Di peristiwa Pentakosta. Yang berikut saudara-saudara, apa dampak peristiwa Pentakosta itu dalam kehidupan para rasul, pada kehidupan para murid dan orang banyak? Dampaknya apa? Terjadi perubahan dalam kehidupan para rasul, para murid dan semua yang berkumpul pada masa itu. Apa yang terjadi? Apa yang mengalami perubahan? Dari ketakutan, keberanian menjadi bagian kehidupan mereka. Dari babas sambuni, dorang menampakkan diri untuk tampil di kalangan banyak orang. Itu sebuah perubahan yang terjadi dan teralami oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang terjadi dan teralami di dalam kehidupan para murid, para rasul dan orang yang berkumpul pada masa itu. Mereka bukan hanya terjadi suatu perubahan seperti itu, tetapi saudara-saudara, mereka juga diberi kuasa sama seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia akan naik ke sorga, bahwa mereka akan diberi kuasa untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Sehingga saudara-saudara, dalam bagian Alkitab dia memberi contoh tentang seorang Petrus. Gitu kan. Kenapa Petrus? Dari hidupnya saudara-saudara belajar bahwa ketika ada ketakutan menjadi bagian kehidupannya, dia menyangkal, aku bukan bagian dari Yesus. Gitu kan. Ketika peristiwa Via Dolorosa, berapa kali? 3 kali. Dia menyangkal. Sehingga ada ayam yang berkokok yang mengingatkan dia. Ketakutan
membawa dia menyangkal bahwa dia menjadi bagian dari Kristus. Ketika dia ada dalam peristiwa kuasa Roh Kudus, dia berbicara tentang sebuah kebenaran, tidak ada ketakutan lagi. Dia ingat bahwa dia akan menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya dan sesama para rasul, murid. Dan saudara-saudara, kalau orang baca dari bagaimana dia menjalankan tanggung jawab yang dipenuhi oleh kuasa Roh, dikatakan ada 3.000 orang yang dibaptis dan bertobat. Kemudian saudara-saudara, ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh, mereka ada pada tugas tanggung jawab ketika sebelum Yesus naik ke sorga, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Sehingga kalau orang baca bagian Alkitab ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Dikatakan kita dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan lain-lain sebagainya. Janji Tuhan terrealisasi ketika kuasa Roh Kudus itu ada. Tentang Kristus yang terberitakan sampai ke ujung bumi. Seorang Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus punya keberanian untuk berkata bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Sudah nak takut-takut. Dan juga bukan hanya nak takut-takut, tapi dia sudah siap dengan resiko-resiko dari sebuah pemberitaan Injil menjadi saksi daripada Kristus. Dan ini saudara tidak mudah, sebuah pengakuan di bawah tekanan. Tidak mudah saudara, kalau saudara mau mengaku tentang Tuhan di tengah-tengah komunitas yang sedang dan sementara menekan. Dan kalau orang kembali ke peristiwa-peristiwa lampau, itu kepala itu jadi obor-obor di jalanan, tidak mudah. Tapi seorang Petrus, dia tidak hanya mengaku tentang Tuhan sebagai Tuhan, tetapi resiko itu dia terima sebagai bagian dari menjadi saksi Kristus. Kemudian saudara-saudara, efeknya adalah bukan hanya ada 3.000 bertobat dan dibaptis, tetapi ada kata-kata, saudara, ada kata-kata yang diungkapkan sebagai satu dorongan untuk beraksi tentang hidup yang telah ada dalam pertobatan. Ayat 37 dari bagian Alkitab dikatakan begini. Apa yang harus kami perbuat? Gitu kan. Bagian Alkitab bilang, apa yang harus kami perbuat? Petrus bukan hanya berbicara tentang sebuah pertobatan.
Petrus bukan hanya berbicara tentang bagaimana memberi diri dibaptis, tetapi dia berbicara tentang ada kuasa yang akan ada menuntun orang-orang yang senantiasa memberi diri, bertobat dan dibaptis akan dipakai juga sebagai alat kesaksian dalam perjalanan kehidupan. Sebab mereka yang sungguh-sungguh ada dan mau bertobat dalam kehidupan, maka dikatakan bahwa mereka akan menerima karunia, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di situ dikatakan bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Itu berarti tidak hanya terjadi pada masa lampau ketika peristiwa pertama tentang Pentakosta itu sendiri. Tetapi kini ada padaku dan ada pada saudara-saudara tentang kuasa yang diberikan itu. Saudara, saya membaca dalam satu ilustrasi, dia katakan begini. Mobil mewah tanpa bensin. Mobil mewah tanpa bensin. Bagaimana satu keadaan mobil mewah tanpa bensin? Dia akan menjadi tontonan orang karena dia gagah, karena dia mewah. Dia akan berdiam di satu tempat, apakah itu di garasi atau tempat parkir. Dia tidak memberi fungsi apa-apa dalam kehidupan manusia atau orang yang memiliki mobil mewah. Betul tidak? Tanpa ada bensin. Dia kan bilang tanpa ada bensinnya gak mau berjalan. Itu kendaraan. Semewah apapun dia tidak akan berjalan tanpa ada bensin itu. Karena bensin itu akan menggerakkan mesin yang ada di dalam. Dia akan menghidupkan itu kendaraan. Dia akan berjalan dan dia akan menuju pada satu tujuan. Demikian hidup orang percaya yang ada di masa kini. Kuasa Roh Kudus telah ada di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tanpa ada kuasa Roh Kudus, dia tidak akan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup. Karena itu ada ungkapan Kristen KTP. Mengapa? Karena dia hanyalah sebuah tontonan bahwa dia itu adalah orang percaya. Dia itu rajin bergereja. Dia itu rajin berkhotbah, mungkin sama saya sebagai seorang pendeta. Tetapi esensi tidak memberi perubahan apapun dalam hidup orang yang berkhotbah itu sendiri, tapi orang juga yang mendengarkan. Kenapa? Karena dia sama seperti kendaraan mewah tanpa ada bensin di dalam. Karena itu saudara-saudara, terkadang orang bilang begini, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang telah tercurah itu akan disambut dengan penuh sukacita sehingga memberi respon yang baik dalam hidup menjadi alat kesaksian. Pertama-tama di lingkungan keluarga terkecil,
Karena dia bicara pertama-tama Yerusalem sampai ke ujung dunia, keluarga dan sekitar dan dimanapun engkau pergi dan berada. Apakah ada sebuah perubahan-perubahan sama seperti kendaraan yang sudah ada bensin, mesin itu hidup, dia berjalan sampai pada tujuan. Apakah sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diriku, dirinya, dan dirimu? Sebab kuasa Roh Kudus itu memberikan perubahan. Apa yang telah berubah dalam diriku, dalam diri. Itu menjadi sebuah catatan penting ketika ada di peristiwa Pentakosta ini. Apa yang sudah dihasilkan ketika engkau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Buah apa yang telah dihasilkan? Kan kalau orang peneguhan tuh selalu dibilang, ini aku, utuslah aku. Apakah Galatia bilang buah-buah roh itu sudah terpancal dalam diriku untuk dipersaksikan bagi kehidupan orang lain atau tidak? Orang baca tuh. Ini tentu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab tidak ada kekuatan untuk bersaksi jika Roh Kudus tidak ada di dalam hidup. Nah, karena itu di setiap saat, di setiap waktu, Tuhan kalau boleh, di tiap saat, setiap waktu memberi buah. Oleh karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup. Termasuk di dalamnya ketika penderitaan, kesukaran ada dan menjadi bagian hidup. Orang Jawa selalu bilang begini, Tuhan, kita berusaha melakukan apa yang harus aku lakukan, tapi memohon kuasa Roh Kudus juga bertindak atas apa yang kualami dan kurasakan. Sebab yang kita imani ketika dia memberi luka, dia akan menyembuhkan. Itu iman. Itu sebuah pengakuan tentang keberadaan Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga jangan selalu melihat bahwa itu badai selalu mendatangkan ketidakadilan dalam hidup. Jangan selalu melihat sebuah badai menenggelamkan kehidupan kita sebagai manusia. Sebab memang kadangkala badai menghancurkan dan menghalangi jalan hidup. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang telah menyertai kita untuk keluar dari badai kehidupan. Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kuat kita ada di dalam sebuah badai. Tetapi tidak selamanya badai tinggal tetap dalam kehidupan manusia. Tetapi badai akan senantiasa berlalu, seperti malam akan digantikan dengan siang dan siang akan digantikan dengan malam. Tuhan telah memberi kuasa. Sambut itu dengan selalu mengatakan pada diri,
Pakailah terus Tuhan, menjadi alat kesaksian, menjadi berkat dimanapun ku pergi dan ku berada. Jika aku lalai, cara Tuhan pasti akan menegur, menuntun, termasuk lewat badai kehidupan adalah cara Tuhan menegur dan menuntun untuk menuju pada tujuan damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus menjadi bagian. Hari ini bangunkan tekad dalam diriku, diri mereka dan diri. Tuhan, aku siap menjadi alat kesaksian-Mu untuk memberi buah-buah dari sebuah pengakuan tentang Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji-pujian sesudah khotbah yang pertama dari seluruh wanita kaum ibu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Yang kedua baca mazmur dari pria kaum Bapak, Bapak Richard Walangitan, Bapak Jackson Lombogia, dan Bapak Robi Kolibu. Diundang ibu-ibu, kita akan bawakan lagu puji-pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Diundang seluruh wanita kaum ibu, silakan.
Mazmur 138 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur dalam kesesakan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka telah mendengar janji dari mulut-Mu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina, orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kitab Mazmur pasal 86. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 17. Doa memohon kasih setia dari Daud. Arahkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Jagalah hidupku, sebab aku setia. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari.
buatlah hati hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, ku angkat hatiku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Terima kasih. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 17. Tuhan, perteduhan
abadi. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kobaran amarahmu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gerammu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Kiranya
kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Terima kasih. Persiapan Hapsah PKB. Dan kita bersyukur orang pejemaat dari pembaca Mazmur itu sudah ada 2. Di samping Imon memang so apa kote juri, tapi so ada penatua Tayu kemarin, penatua Boy. Jadi juri baca Mazmur di WKI. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri. Mari kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Marilah saudara, kita membawa persembahan kita ke tempat persembahan, dan NKB nomor 100 akan menuntun kita memberi persembahan. Kalau
Kita akan mendoakan persembahan di saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah berkat Tuhan yang terus kami nikmati sampai saat ini. Dalam persekutuan ibadah kami di saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kami sungguh menyadari apa yang sudah kami beri tidak sebanding dengan setiap berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Namun kami sudah memberikannya ya Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena kami menyadari akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan apa yang sudah kami beri. Serta kiranya persembahan ini boleh digunakan dengan segala baik di aras jemaat pun wilayah sampai di sinode, bahkan dimanapun persembahan ini dapat dipergunakan. Mereka yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini, biar terus Engkau beri hikmat dan bijaksana untuk kiranya dapat dikelola dengan segala baik. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah memberi dengan penuh syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat ini ada pelayanan baptisan bagi kehidupan keluarga Kondoy Lonto untuk anak kekasih Michelle Immanuela Kondoy, dan kemarin mereka telah ada dalam katekisasi yang sudah dilayani oleh Pendeta Lydia bahkan sampai tadi pagi, dan mereka telah dijelaskan tentang baptisan ini dan juga tentang tanggung jawab sebagai orang tua baptisan. Nah, karena itu saudara-saudara, di saat ini disilakan badan pekerja untuk membaca nama anak dan orang tua baptisan. Kami akan membacakan nama anak, nama orang tua, serta nama orang tua baptisan. Dan setelah nama dibacakan, mohon untuk dapat berdiri ke depan menghadap ke Kadim, didampingi dengan pelayan khusus. Baik. Sakramen Baptisan Kudus Anak hari Minggu 24 Mei 2026. Nama anak Michelle Immanuela Kondoy. Tempat tanggal lahir Manado 13 Mei 2025. Anak dari ayah Ronaldo P. Kondoy dan ibu Ripka Injilia Lonto. Nama-nama orang tua baptisan. Pertama, Aleska J. Lopulalan. Kedua, Dr. Sela Wanda Polwakan. Ketiga, Puan Maharani Karamoy. 4, Marcel Prasetya Tampi. Kelima, Aprilia Gabriela Kontu SPD.
6. Meiti T. Kalengkongan. Ketujuh, Veronica Lonto. 8. Roike Karori. 9. Irma Nangoy. 10. Cendra Mian SAB. 11. Andreas Prang AM AMD AB. Dan ke-12 Gloria Irot. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar lewat katekisasi yang sudah dilakukan bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian yang baru oleh Allah dengan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Dan agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kepada orang tua dan orang tua baptisan? Apakah jawaban saudara-saudara? Immanuela Kondoy, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dalam persekutuan yang beribadah ini. Ketika kami boleh menerima berkat daripadamu lewat firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Engkau menolong kami semua dengan kekuatan kuasa roh, supaya kami semua boleh menjadi bagian yang Tuhan pakai. Kami boleh memberi diri menjadi saksi-saksimu di dunia milikmu ini, dengan kesaksian tentang Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul karena duka cita atas dipanggilnya Ibu Seska Marita Tan. Tentu ada duka cita, ada rasa kehilangan. Tapi biarlah mereka berserah kepada Tuhan dengan meyakini bahwa ketika kekuatan kuasa Tuhan memberi duka cita, Tuhan juga tampil sebagai penghibur di tengah-tengah hidup keluarga. Jaga dan peliharalah kehidupan keluarga besar ini Tuhan, sehingga masa-masa perkabungan mereka tinggal di dalam kehidupan dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, termasuk di dalamnya Oma Since. Ketika kerinduan beribadah, dia jawab untuk ada di tempat ini. Tetapi Tuhan, dia mengalami kelemahan tubuh. Dia pingsan saat beribadah dengan kami. Dan saat ini dia telah ada di bawah di rumah sakit. Biarlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya terjadi dan teralami. Demikian Ibu Margareta Sanger, Yemimah Tumuyu, Sonya Tayu, dan Bapak Adi Paat. Mereka semua Bapa merindukan pertolongan Tuhan. Dan kiranya dengan iman yang mereka miliki, mereka datang kepada Tuhan. Terus berharap bahwa sakit yang dialami akan senantiasa disehatkan, akan senantiasa dikuatkan. Dan semua datangnya daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan ketika dalam persekutuan di siang hari ini Engkau hadirkan RRI untuk ada dan meliput ibadah ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang mereka boleh lakukan dan kerjakan. Biarlah mereka akan dipakai sebagai alat kesaksian untuk dapat menyampaikan, untuk dapat menyiarkan sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kehidupan banyak orang. Kau memberkati setiap mereka yang dipercayakan tanggung jawab untuk memimpin, dan Engkau memberkati setiap mereka yang dipercayakan sebagai karyawan. Kami percaya keluarga besar RRI ini Tuhan hadirkan untuk menjadi berkat. Kami berdoa bagi kami semua,
dari kolom 1 sampai 30, dan jemaat yang beribadah dengan kami di luar dari jemaat Bethesda. Ya Tuhan, Kau berkati tiap-tiap pribadi dan keluarga. Kau juga memberkati pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, dan di lingkungan. Mereka Tuhan utus, dipakai sebagai alat kesaksian bagi kehidupan masyarakat. Bila ketika mereka menjalani tanggung jawab, mereka menjalani ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya adalah bagian dari memuliakan Tuhan. Kau memberkati gereja Masihi Injili di Minahasa dalam tugas-tugas pelayanan, dalam tugas-tugas sebagai saksi-Mu dalam hidup bergereja. Tuhan tolong supaya menjadi seorang hamba yang melayani, seorang hamba yang senantiasa dapat menunjukkan citra Kristus dalam kehambaan tugas tanggung jawab melayani. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan merangkai perjalanan hidup dan kami percaya ada kuasa kasih Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sembahyang kami. Kami bawa hidup kami dan keluarga kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, diundang kita semua untuk berdiri. Sebarkan wartanya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dari sekarang, esok, dan selama-lamanya.